Selamat pagi menjelang siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Saya Wiwit Handoyo dari STY Triguna Bogor dengan nomor induk mahasiswa MA 160129. Hari ini tanggal 26 Juni 2020 tepatnya jam 10:11 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview mengenai studi kelayakan bisnis yang tadi malam tanggal 25 Juni 2020 sudah disampaikan oleh Ibu Efrin melalui Google Classroom dan YouTube sebanyak 4 part. Saya akan coba mereview sebagai bagian dari tugas SKB ini. Jadi di kesempatan video ini saya akan coba membahas atau mereview apa yang sudah disampaikan Ibu Efrin semalam dalam beberapa part video. Saya sudah buat poin-poin dan ini saya hanya buat poin-poin, sisanya akan saya coba review berdasarkan apa yang saya tangkap dari penjelasan Ibu Efrin. Untuk bagian pertama yaitu mengenai pengertian SKB. Jadi pengertian SKB itu sendiri adalah studi kelayakan bisnis mengenai layak tidaknya suatu bisnis itu dijalankan dan menghasilkan keuntungan secara kontinu. Karena untuk apa kalau bisnis itu dijalankan dengan sukses tapi tidak kontinu, itu kurang maksimal gitu, tidak mencapai tujuan dari SKB itu sendiri. Maka harus dipastikan bahwa studi kelayakan bisnis ini memberi impact kontinu untuk bisnis yang dijalankan. Berikutnya setelah membahas pengertian SKB, di slide berikutnya ada keterkaitan antara studi kelayakan bisnis dengan rencana bisnis. Mengapa disebut keterkaitan? Karena SKB dan rencana bisnis ini merupakan dua bagian yang saling terkait, di mana ada beberapa part, ada beberapa urutan yang salah satunya melibatkan si SKB ini dengan apa yang nantinya akan menjadi rencana bisnis. Pertama adalah diawali dengan ide. Ide ini merupakan gagasan dari seorang wirausaha, di mana wirausaha mempunyai gagasan untuk membuat suatu bisnis. Kemudian dari ide bisnis ini dilanjutkan dengan proses studi kelayakan bisnis, di mana dari proses ini menentukan apakah ide bisnis tersebut layak atau tidak layak untuk dilanjutkan menjadi bisnis yang nantinya akan menghasilkan profit dan tentunya secara kontinu. Bila tidak layak, maka ide ini setelah melakukan SKB akan dilakukan kembali pembuatan ide-ide baru, ide yang beda dari dengan yang lain, dan kemudian mempunyai ciri khas diferensiasi dari ide-ide orang lain, maksudnya wirausaha lain. Tapi bila si ide ini layak setelah dilakukan SKB, selanjutnya ide ini bisa diteruskan menjadi rencana bisnis. Nah, inilah mengapa tadi disebut si SKB ini terkait dengan rencana bisnis. Kemudian dari rencana bisnis ini baru bisa dilaksanakan pelaksanaan bisnis. Oke, selanjutnya adalah manfaat dari studi kelayakan bisnis. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu membuat ide usaha baru. Yang kedua, selain membuat usaha baru, SKB ini juga bisa digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Maksudnya wirausahaan mungkin sebelumnya sudah punya ide, sudah punya jenis usaha A misalkan, kemudian di tahap berikutnya bisa dikembangkan dengan melakukan SKB ini gitu, untuk tentunya meningkatkan profit dan meningkatkan kontinuitas dalam bisnisnya. Terus yang terakhir atau yang ketiga dari manfaat SKB ini adalah memilih jenis usaha yang tentunya paling menguntungkan. Tentunya itu tujuan utama ya dalam suatu bisnis, menghasilkan profit yang paling tinggi. Berikutnya, setelah membahas manfaat studi kelayakan bisnis, ada pihak-pihak yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis ini sendiri. Yang pertama yaitu wirausahawan. Sudah jelas ya, wirausaha sangat memiliki kepentingan di sini karena ini menentukan ide yang dia miliki ini layak atau tidak untuk dilanjutkan
menjadi bisnis yang nantinya akan menguntungkan secara kontinu. Kemudian yang kedua ada investor atau penyumbang dana ini juga wajib, maksudnya perlu mengetahui hasil dari SKB ini, karena dia juga harus tahu apakah dana yang dia gelontorkan ini worth it nggak sih buat sebuah bisnis ini gitu ke depannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masyarakat dan pemerintah. Nah, dalam kaitannya masyarakat dan pemerintah dengan SKB ini, terutama dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan gitu. Nah, berikutnya adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis ini, yaitu menghindari keterlanjuran penanaman modal yang besar atau kurang menentukan. Sudah jelas ya, karena ini menghindari resiko di mana si wirausaha ini atau juga si investor ini menyia-nyiakan atau mubazir gitu, menggelontorkan dana yang banyak sementara nantinya bisnisnya kurang menguntungkan gitu, atau mungkin malah kurang baik gitu. Nah, dalam tujuannya ini yang kedua yaitu si SKB ini tentunya memerlukan biaya yang relatif kecil, tapi ini sebanding gitu dibandingkan dengan kegagalan yang mungkin nantinya akan terjadi bila tidak dilakukan SKB dalam perencanaan bisnis ini gitu. Berikutnya adalah intensitas studi kelayakan bisnis. Intensitas di sini yang dimaksud oleh Ibu Efrin di video sebelumnya tentunya mengenai kedalaman mengenai studi kelayakan bisnis ini pada saat pelaksanaannya. Yang pertama, intensitasnya ini disebabkan karena besarnya modal investasi yang digelontorkan oleh si investor atau wirausaha ini. Tentunya semakin besar modal yang digelontorkan, akan dilakukan studi SKB yang semakin mendalam supaya nantinya tidak ada dana yang terbuang secara sia-sia, terjadi kegagalan bisnis. Yang berikutnya adalah tingkat kepastian dari si ide bisnis tadi yang akan dikembangkan menjadi rencana bisnis. Bila si tingkat kepastiannya ini semakin tinggi, tentunya intensitas di CSKB ini akan semakin mendalam dilakukan SKB-nya gitu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi gitu. Ada banyak faktor, tentunya ada 7 diantaranya adalah pasar, kemudian hukum, sosial budaya, politik, pokoknya dan lain-lain, nanti akan kita bahas secara mendalam. Semakin banyak semakin kompleks elemen-elemen atau faktor yang ada dalam bisnis. Tentunya ini faktor-faktor ini ditentukan oleh jenis usaha, size, dan pokoknya jenis perusahaan ini. Setiap jenis perusahaan memiliki faktor-faktor dan elemen yang berbeda yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis ini dilakukan secara mendalam atau tidak. Jadi semakin tinggi modalnya dan semakin tinggi juga resikonya, maka akan dilakukan SKB yang mendalam atau intensitasnya semakin mendalam. Tapi tentunya seorang wirausaha juga harus mengetahui di mana semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi juga yang nantinya akan menghasilkan keuntungan. Seperti yang disampaikan di Bu Efrin, yaitu high risk high return ya, di mana risiko yang tinggi akan menghasilkan return yang lebih tinggi juga. Selanjutnya saya akan mereview mengenai tahapan dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah dari perencanaan ide. Nah, dari tahapan ini si wirausaha ini harus menentukan dulu nih idenya apa gitu. Karena kalau nggak ada ide ya buat apa gitu. Semuanya harus berawal dari ide atau gagasan. Kemudian yang kedua tahapannya adalah formulasi. Formulasi ini menentukan tujuannya apa sih dari si ide ini, supaya jadi bisnis ini tujuannya harus kayak gimana gitu. Kemudian yang ketiga tahapnya adalah tahap analisis. Nah, dari tahap analisis ini menentukan beberapa alternatif atau pilihan-pilihan, di mana pilihan-pilihan ini akan menentukan ke tahap berikutnya, ke tahap keempat, yaitu tahap keputusan. Tapi tahap analisis ini bukan merupakan final decision atau keputusan akhir gitu. Jadi di dalam tahapan analisis ini hanya menghasilkan alternatif-alternatif yang nantinya si wirausaha harus menentukan alternatif ini mana yang terbaik
untuk dilakukan keputusan, jadi bukan keputusan akhir. Nah, setelah tahapan SKB, berikutnya saya akan mereview juga mengenai proses studi kelayakan bisnis. Seperti yang sebelumnya dari tahapan yang pertama ini dari proses SKB, yaitu gagasan atau ide dari usaha. Ya tadi sebelumnya juga disampaikan ya, semuanya berawal dari mimpi, dari ide dan gagasan. Kemudian tahapan yang kedua, wirausaha juga harus menentukan tujuan dari ide bisnis tersebut, di mana wirausaha harus menentukan visi dan misinya. Di mana visi ini merupakan tujuan utama dari si bisnis ini, apa sih tujuannya gitu, tujuan terpentingnya gitu. Nah, berikutnya juga harus menentukan misi-misinya. Misi-misi di sini yang dimaksud apa sih bedanya visi dan misi gitu. Visi itu kan merupakan tujuan utama, sementara misi adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dan dilalui oleh si wirausaha ini dalam mencapai visinya gitu. Nah, tahap berikutnya atau tahap ketiga adalah tahap analisis atau evaluasi dari si ide ini. Nah, ini harus dilakukan evaluasi terhadap 7 objek ya, atau 7 aspek maksudnya. Yang pertama ada pasar, kemudian produksi, manajemen, keuangan, hukum, kemudian juga ada lingkungan, dan ada segi perekonomian. Semuanya akan nanti dibahas di slide berikutnya dalam pembahasan yang lebih terinci, seperti yang Bu Efrin coba review semalam. Nah, tahapan yang terakhir atau yang keempat ini, setelah melakukan analisis dan evaluasi dari beberapa aspek yang tadi, tentunya aspek-aspek ini banyaknya ditentukan dari seberapa kompleks, bagaimana jenis usaha si wirausaha ini. Semakin jenis usahanya beda dengan yang lain, tentunya faktornya akan berbeda gitu. Nah, setelah dilakukan analisis akan menentukan keputusan gitu, apakah ide ini setelah dianalisis layak atau tidak, atau go or no go gitu, seperti yang disampaikan Ibu Efrin.